semua. Ini kan baru semua. Makanya filternya dibagi baru semua. Oke, semangat lagi bosku, semangat lagi. Alhamdulillah proses rehab gedung waletnya yang 12 kali 12 kemarin sudah selesai bosku. Nanti kita sharing tata ruangnya ya, sharing hasil rehabnya. Sementara kita sharing dari ruang amplinya aja dulu ya, dari ruang ampli dulu bosku. Ini settingan ruang ampli untuk gedung walet 12 kali 12 3 lantai bosku, 3 lantai ya, 3 lantai 12 kali 12. Nah ya seperti biasa bosku, ampli Piro kan kita nggak pakai jalur apa namanya PLN nya langsung ya kan, ini nggak diaktifkan, jadi kita pakai jalur dari aki aja semua bosku. Nah aduh ada nyamuk, aduh ngerinya nyamuknya. Jadi aki ini, aki GS Astra ini baru nih bosku, ini baru dibeli kemarin, jadi aki sehat lah ini, aki sehat, dicas oleh tenaga surya, dan dari jalur PLN pakai ini bosku. Nah pakai cas Delta nih, Delta nih trafo bosku. Nah kalau di gedung-gedung walet yang lain kemarin kan ada juga cas otomatis, boleh juga cas Delta gitu kan. Kalau cas Delta ini, kalau misalnya listrik ada error, paling yang putus sekringnya aja bosku. Nah jadi kita siapkan sekring cadangan kayak gini, kita siapkan sekring cadangan, nanti kalau putus sekringnya ya tinggal diganti gitu. Oke. Kalau ampli Piro jebol power supply-nya, aduh repot kita ganti power supply Piro kan harus bawa ke paman elektronik, repot. Jadi kalau cas-cas kayak gini mudah lah. Kalau emang rusak casnya, dibelikan cas juga gampang banget, ganti sendiri pun bisa lah gitu. Itu tujuannya bosku. Oke ya, kira-kira itu dari ruang ampli ya bosku. Kalau suara bosku sudah tahu lah, pokoknya setting arah jam 9 ya kan. Nah ini gedung walet 12 kali 12 3 lantai pakai 3 ampli Piro 88. Nah ini ampli ini khusus suara panggil bosku, khusus suara panggil. Settingannya ya kayak biasa lah, ini SP magnet 65 ya kan. Ini suara tarik lantai 1, lantai 2, lantai 1, 2, 3 nih dibagi 2 channel, inap lantai 1, inap lantai 2, inap lantai 3. Nah kira-kira itu bosku. Jadi ini memori inap lantai 1, inap lantai 2, inap lantai 3 masing-masing, tarik dan LMB. Nah kira-kira itu ya. Biasa bosku udah sering tonton kami settingan amplinya ya kan, bisa dikonfirmasi lah gitu. Nah untuk sharing ke dalam biar lebih jelas, kita matikan aja suara inapnya ya bosku ya, suara inapnya kita matikan aja biar sharingnya bisa lebih jelas dan terang. Yuk masuk. Oke yuk. Nah ini sudah beres-beres kemarin, cuman belum selesai aja beres-beresnya. Tinggal lantai berapa mas? 2 sama 3, tinggal ngerok aja. Oh tinggal ngerok ya, tinggal ngerok. Sambil dilihatin mas, laba-labanya masih hidup nggak? Kalau emang masih ada, semprot sekali lagi nggak apa-apa ya mas ya. Oke itu semprotnya udah siap juga bosku. Nah ini kita dari ruang void bosku, kita dari ruang void gedung walet 12 kali 12 3 lantai. Voidnya ini 4 kali 8 bosku. Masya Allah, voidnya gede banget. Ini seukuran gedung walet kita ini bosku. Sebenarnya bosku, nggak apa lanjut mas. Kalau misalnya karung udahlah. Kalau misalnya gedung desain 12 kali 12 gini, ini sebenarnya awalnya udah ada siripnya bosku. Sebenarnya kami cocok nih seperti ini. Ini andai nggak dibongkar sirip nih bisa kita jadikan ruang inap gitu. Ini terkesan mubazir lah seperti ini nih bosku. Karena lantai 1 sama lantai 2-nya ini bisa dijadikan ruang produksi gitu. Sampai lantai 3 itu pun bisa dijadikan ruang produksi. Jadi cukup monyetan itu aja yang 4 kali itu ada burung.
Yang 4 kali 8 tuh ada burung main tuh. Yang 4 kali 8 monyetannya aja. Lantai 1, 2, 3 di sini bisa dijadikan ruang inap. Ruang putarnya cukup 4 kali 4 ini aja bosku. Nah cukup ini aja yang untuk terjun burung ke lantai 1, 2, 3-nya gitu. Yang 48 itu ada 2 ekor malahan burungnya. Rame juga ini ternyata. Menyambut kita lagi ngonten. Lanjut ya, lanjut. Aduh, masuk ke lantai 3. Nah, jadi ini void 4 kali 8 yang sebelah sini bisa dijadikan ruang inap gitu. Bisa dijadikan ruang inap. Sayang lah sebenarnya kalau kayak gini burung walet juga nggak muter-muter di sini kok. Dia 4 kali 4 ini udah cukup lah untuk putaran burung walet ya kan. Ini udah cukup gitu. Ya. Oke, bosku dari situ. Nah, ini kita dari situ Mas, kita perlihatkan tata ruangnya ya, tata ruang gedung walet yang kita setting ini. Voidnya nih 12 void 48, larnya kanan kiri bosku. Tuh, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Terkesan berhadapan tapi ya sebenarnya nggak juga sih bosku. Mas, ini kabel apa ini? Oh, ini kabel buat nyerek barang nih, buat nyerek barang ke atas. Oke, nah ini larnya pakai kanan kiri. Habis itu kasih Twitter biasalah, larnya 2. Habis itu tata ruang dalamnya ya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini ke sebelah kiri dulu ya. Oh, sini ruang inap inti 1, kasih tarik sini bosku, kasih tarik sini. Sini ruang inap inti 2, kasih juga tariknya sini. Ah, sini ke ujung. Suara tarik yang ada di lar dalam ini sama itu satu suara bosku dengan di void, tarik di void sana tuh yang 2 biji di sana tuh. Itu satu suara bosku. Tuh jalur kabelnya tuh ke sini ya kan. Ini jalur kabelnya ke sini. Nah, itu satu suara tarik nih bosku jenisnya. Nah, ini ruang inap inti paling ujung nanti. Luar biasa. Duh, ini kayaknya ada yang nginep di sini apa masih ada sarang? Oh, memang ada sarangnya nih bosku. Jadi gedung walet ini memang udah ada sarangnya bosku. Jadi kalau bosku nanti tanya dari sini mas, tuh kelihatan sarangnya tuh. Kalau bosku nanti nanya, bang mana sedotan maghribnya bang, mana responnya? Ini insya Allah respon bosku, dijamin respon. Karena memang gedungnya sudah ada isinya. Karena memang sudah ada isinya bosku. Jadi respon lah, respon suara panggilnya colok apa aja pasti respon. Karena udah ada isinya, terus habis kita ganggu kan, habis kita rehab gitu. Jadi kenapa bang? Udah ada isinya kok direhab. Jadi bosku, kalau perkembangan gedung waletnya itu minim ya, minim maksudnya isi jumlah sarangnya di gedung tuh minim dengan ukuran gedung segini, misalnya cuma dapat 50 atau 100 sarang kan sedih juga, terus stagnan bertahun-tahun segitu, ya kan sedih lah, sedih. Kita bisa dimaksimalkan, padahal lokasinya ini bagus. Lokasinya itu jauh dari pesaing dan produktif lah gitu. Jadi sayang kalau nggak dimaksimalkan. Lalu beliau undang kami untuk setting ulang suara pemikatnya. Tata ruang ini nggak begitu banyak kami rubah bosku. Hanya rapi-rapi sedikit ya. Paling lantai 2, lantai 3 itu geser-geser dikit lah yang pencahayaannya tembus atau aksesnya susah itu kita perbaiki. Cuman itu aja. Ini peninggalan sebelumnya nih bosku. Tata ruang peninggalan sebelumnya udah bagus. Jadi kenapa nggak maksimal hasilnya padahal tata ruangnya udah baik dan benar? Ya, kualitas suara pemikatnya yang kurang bagus. Sorry, bukan file suaranya yang nggak bagus, bukan paket suaranya yang nggak bagus, tapi cara nyeting di gedung waletnya yang kurang oke gitu. Cara nyetingnya di gedung bosku. Oh, gedung jumbo, cara nyetingnya agak rumit lah, gitu ya. Oke, kira-kira itu ya bosku. Nanti kalau bosku punya gedung walet jumbo terus hasilnya nggak maksimal, minim terus stagnan segitu-gitu aja, boleh baiknya undang kami bosku untuk setting ulang suara pemikatnya ya. Oke, kira-kira itu bosku. Jangan lupa pasang besek bambu di depan belakang Twitter boleh. Ini kami kasih depan-depannya aja karena paket hemat nih bosku. Oke, terima kasih bosku. Jumpa lagi nanti di sharing kami di gedung walet berikutnya ya. Oke bosku, oke.